Sebelumnya, Infonia telah membahas beberapa suku bangsa seperti di Luwu Timur dan Rampi Luwu Utara, dan kali ini, dari ujung utara ke ujung selatan, di mana bermukim salah satu suku bangsa yang terkenal karena tradisi adatnya yang masih dipertahankan sampai saat ini. Dan suku ini juga terkenal karena kapal pinisi yang mendunia. Ini dia suku Konjo. Kabupaten Bulukumba, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, sekitar 162 km dari kota Makassar, yang mana tempat bermukimnya suku Konjo. Suku Konjo atau orang Konjo merupakan subetnis dari kelompok etnis Makassar, yang mendiami suatu wilayah Bulukumba, Sinjai, Goa, Bone sekitaran Gunung Bawah Karang. Suku Konjo terbagi menjadi dua subkelompok yang disebut Konjo Pegunungan dan Konjo Pesisir. Bahasa yang umum digunakan oleh keduanya adalah bahasa Konjo. Suku Konjo Pegunungan terutama mendiami wilayah di Kecamatan Tinggi Moncon, Tombolopau, Parigi di Kabupaten Goa, Kabupaten Sinjai seperti Kecamatan Sinjai Barat. Sedangkan suku Konjo Pesisir dikenal juga dengan sebutan Tiro, mendiami wilayah Kabupaten Bulukumba seperti Kecamatan Kajan, Herlang, Bonto Tiro dan Bonto Bahari di wilayah timur Bulukumba. Suku Konjo Pesisir menuturkan bahasa Konjo dalam beberapa dialek, yaitu Tanatoa atau Konjo Hitam dan Kajang. Suku Konjo Hitam yang termasuk dalam suku Konjo Pesisir mendiami wilayah di sebelah barat Kecamatan Kajang. Suku Konjo Hitam menganggap diri mereka sebagai penduduk asli. Wilayah mereka sebagai pusat adat istiadat bagi seluruh suku Konjo Pesisir. Suku Konjo Hitam inilah yang lebih dikenal dengan sebutan suku Kajang. Suku Kajang terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar. Kajang Luar hidup dan tinggal di desa-desa di luar hutan adat, dan mereka hidup lebih terbuka terhadap perubahan, sedangkan Kajang Dalam hanya hidup di dalam hutan dengan alam. Kedua kelompok ini hidup rukun dari dulu sampai sekarang. Mereka selalu memegang teguh ajaran leluhur, dan mereka selalu menjaga keseimbangan hidup dengan alam dan leluhur. Wilayah dan masyarakat di suku Kajang Dalam cukup terisolasi dari masyarakat lain di Kabupaten Bulukumba. Kepala kelompok yang diperintah oleh suatu suku dan agama disebut Amatoa, dan wilayah mereka disebut Tanatoa. Kata Amatoa atau merupakan kata bahasa Konjo yang berarti bapak dituakan. Artinya, suku Kajang dipimpin oleh seorang tokoh Amatoa. Dengan demikian, calon pengganti Amatoa yang berhasil dipilih melalui proses yang panjang dan rumit. Suku ini percaya bahwa Amatoa yang terpilih mendapat petunjuk dari dewa. Dan calon Amatoa juga harus mampu membacakan serangkaian mitos dan silsilah dengan sempurna tanpa pernah mempelajarinya. Masyarakat Amatoa menganut kepercayaan patuntung, yaitu kepercayaan akan kelestarian ekosistem hutan. Jabatan Amatoa berlaku seumur hidup, dan baru akan digantikan jika yang bersangkutan meninggal dunia. Namun dengan demikian, hanya orang Kajang Dalam yang hidup dengan adat istiadat Amatoa secara penuh. Orang Kajang Dalam dikenal dengan moto Kamasih Masea, atau hidup sederhana dan enggan mengadopsi berbagai kemudahan teknologi modern. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat berdampak negatif terhadap kehidupan mereka karena merusak keberlanjutan sumber daya alam. Masyarakat kelompok ini selalu mengenakan pakaian hitam, seperti celana panjang yang hampir menyentuh lutut, kain sarung, jubah, dan ikat kepala. Masyarakat ini juga mempraktikkan ilmu gaib sebagai bagian dari pemujaan animisme mereka. Mereka disebut sebagai masyarakat adat Kajang. Orang Kajang Dalam terkenal dengan kekuatan mistisnya yang disebut Doti Kajang, atau orang Indonesia menyebutnya guna-guna. Doti Kajang masih ada hingga sekarang, karena orang Kajang Dalam masih memegang teguh adat istiadat animisme. Berkat kekuatan mistisnya ini, suku Konjo dari Kajang Dalam menjadi salah satu suku yang paling ditakuti di Indonesia, selain suku Dayak, Baduy, dan Asmat. Suku Konjo Pesisir termasuk suku pengarung laut
Pada masa dahulu suku ini suka mengarungi lautan dan menjelajah kemana-mana. Laut bagi mereka adalah kehidupan dan dianggap sebagai lahan untuk mencari sumber kehidupan. Suku ini terkenal dengan kapal Finisi yang menjadi legenda sejak masa lalu, karena kemampuan jelajahnya sangat jauh hingga kemana-mana. Selain itu, mereka juga sangat terampil dalam membangun atau membuat kapal Pinisi, yang juga banyak digunakan oleh suku Bugis dan suku Makassar. Suku Konjo pesisir sebagian berprofesi sebagai petani. Mereka menanam berbagai jenis tanaman, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Begitu juga padi. Sistem pertanian mereka biasanya berdasarkan sistem bagi hasil antar sesama warga desa, yang dikerjakan secara beramai-ramai atau gotong royong. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan di laut sesuai dengan waktu dan cuaca yang sudah diperhitungkan dengan matang. Masyarakat suku Konjo pesisir ini secara mayoritas adalah penganut agama Islam. Agama Islam telah lama berkembang di kalangan mereka. Beberapa tradisi adat suku Konjo pesisir banyak dikombinasikan dengan unsur budaya Islami. Perkampungan pemukiman suku Konjo pesisir berada di dekat hutan lindung yang dianggap sakral oleh masyarakat suku Konjo. Kerajaan Tiro merupakan salah satu kerajaan suku Konjo di Bulukumba pada masa silam. Kata Konjo berarti di situ. Masyarakat Konjo mendiami daerah perbatasan wilayah berbahasa Bugis dan Makassar. Kerajaan Tiro mempunyai 7 adat, yaitu Lompo Erlebu, Galarang Kalumpang, Andrung Tau Caraming, Kepala Hila-Hila, Karadipa Salamunte, Karabika Salu-Salu, dan Matoa Basoken. Ulama besar dari Palembang, Hatib Bungsu menyiarkan agama Islam di Tiro, yang kemudian diberi gelar Dato atau Datuk Ki Tiro. Dilansir dari jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul Alih Kode Bahasa Makassar, Dialek Konjo ke dalam Bahasa Indonesia di Amatoa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Bahasa Konjo adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Kajang dan kecamatan sekitarnya Kabupaten Bulukumba. Bahasa ini dimasukkan ke dalam suatu rumpun bahasa Makassar, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Sulawesi Selatan, dalam cabang Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Konjo merujuk pada sebuah dialek bahasa Makassar, yang diucapkan di desa-desa perbatasan kawasan berbahasa Makassar dan Bugis. Penggunaan bahasa Konjo hampir 80% sama dengan bahasa Makassar, walaupun kadang dengan pengucapan yang agak berbeda, sehingga tak jarang bahasa Konjo dikait-kaitkan dengan bahasa Makassar. Suku Konjo pesisir seperti Bonto Bahari dikenal piawai di bidang bahari, dengan keahliannya membuat perahu pinisi, bahkan menjadi sentra industri pembuatan perahu terbesar di Indonesia. Dengan demikian, Bonto Bahari dijuluki sebagai Butapan Ritalopi, atau negeri para pembuat perahu. Keahlian pembuatan perahu masyarakat Bonto Bahari dipercaya secara turun-temurun dengan mitologi Sawer Gading. Hal ini menjadi ciri khas bagi masyarakat Bonto Bahari. Pembuatan perahu memiliki sejarah dan nilai tersendiri. Hal ini tidak terlepas dari kebudayaan dan spirit dari masyarakat pembuatnya. Perahu merupakan artefak sejarah dan representasi budaya maritim yang memberikan gambaran terhadap suatu masyarakat yang memiliki gagasan, motivasi, prinsip dan visi mengenai laut. Perahu pinisi yang diproduksi masyarakat telah menjadi simbol lokal daerah, Kabupaten Bulukumba maupun Indonesia. Pinisi merupakan kapal layar sekunder yang bentuknya memiliki nilai keindahan tersendiri dan telah melakukan perjalanan ke Vancouver, Kanada dan ke Madagaskar. Pinisi ini diyakini menjadi simbol terhadap nilai-nilai, kebudayaan, dan tradisi komunitas suku Konjo pesisir pembuat perahu di Bonto Bahari. Selain terkenal karena adat istiadat yang mereka miliki, begitupun kemanirannya membuat kapal pinisi telah mendunia. Dengan demikian, suku ini dikelilingi tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi, terutama pantainya, membentang di muara Teluk Bone, seperti Pantai Bira, Pantai Lemo-Lemo, dan tempat wisata lain rekomendasi untuk dikunjungi. Sekian dulu video kali ini, semoga menginspirasi dan menambah wawasan kita bersama.
Infonea.